Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Hairunisa, NIM 2024 10 10 10 25 dari kelas Sistem Basis Data A. Di sini saya akan membahas modul 3 Sistem Basis Data. Yang pertama, saya telah menentukan nama dari masing-masing relationship yang nanti akan saya bahas di akhir. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang cardinality dan optionality. Yang pertama ada lab dan peminjaman. Cardinality-nya itu one to many dengan one-nya lab dan many-nya itu peminjaman. Lab di sini tidak wajib karena lab tidak wajib menangani peminjaman, sedangkan peminjaman bersifat wajib karena untuk menambahkan peminjaman baru juga harus menambahkan lab asalnya. Kemudian ada lab dan barang. Dengan cardinality one to many, lab sebagai one dan barang sebagai many. Lab di sini tidak wajib karena tidak wajib untuk memiliki barang, sedangkan barang bersifat wajib karena barang harus mencantumkan lab mana yang punya barang itu. Kemudian ada barang dan asisten lab dengan cardinality one to many. One-nya itu lab, many-nya itu asisten lab. Lab itu bersifat tidak wajib karena lab tidak harus memiliki aslab, sedangkan aslab itu bersifat wajib karena harus mencantumkan asal labnya. Kemudian lab dengan kepala lab itu one to many dengan kepala labnya one dan labnya itu many. Karena menurut saya lab itu harus punya satu kepala, sedangkan kepala lab itu bisa menjabat di beberapa lab. Kepala lab itu wajib mengepalai satu lab, sedangkan lab itu juga wajib dikepalai oleh kepala lab. Yang berikutnya ada peminjaman dan barang dengan cardinality one to many. Peminjamannya itu one, barangnya many. Peminjaman wajib karena wajib mencantumkan barang yang dipinjam, sedangkan barang itu tidak wajib karena tidak semua barang harus dipinjam. Kemudian berikutnya ada peminjaman dengan kegiatan dengan cardinality one to many. Kegiatannya one, peminjaman many. Peminjaman itu wajib karena peminjaman harus mencantumkan kegiatan yang dilakukan itu kegiatan apa. Sedangkan kegiatan itu tidak wajib karena tidak semua kegiatan perlu meminjam barang. Selanjutnya ada peminjaman dan penanggung jawab dengan cardinality one to many, penanggung jawab sebagai one, peminjaman sebagai many. Peminjaman bersifat wajib karena harus mencantumkan penanggung jawabnya, sedangkan penanggung jawab itu tidak wajib karena tidak harus meminjam barang. Berikutnya ada penanggung jawab dengan UKM, dengan cardinality one to many, UKM sebagai one, dan penanggung jawab sebagai many. Penanggung jawab ini bersifat wajib karena penanggung jawab wajib mencantumkan UKM asalnya. Sedangkan UKM itu tidak wajib karena tidak harus memiliki penanggung jawab. Berikutnya ada kegiatan dengan UKM. Dengan cardinality one to many, UKM sebagai one, dan kegiatan sebagai many. Kegiatan bersifat wajib karena harus mencantumkan UKM mana yang melakukan kegiatan, sedangkan UKM bersifat tidak wajib karena tidak harus melakukan kegiatan. Berikutnya ada barang dan kondisi barang dengan cardinality one to many. Kondisi barang sebagai one dan barang sebagai many. Barang bersifat wajib karena harus mencantumkan kondisi barangnya, sedangkan kondisi barang tidak wajib karena bisa jadi ada kondisi yang ditulis sedangkan barangnya tidak ada. Berikutnya ada barang dan jenis barang dengan cardinality one to many, jenis barang sebagai one dan barang sebagai many. Barang bersifat wajib karena wajib mencantumkan jenis barangnya, sedangkan jenis barang itu tidak wajib karena bisa jadi ada jenis barang yang barangnya tidak ada. Kemudian ada peminjaman dengan asisten lab. Dengan cardinality one to many, asisten lab sebagai one dan peminjaman sebagai many. Peminjaman bersifat wajib karena setiap peminjaman wajib dilayani oleh asisten lab. Sedangkan asisten lab bersifat tidak wajib karena tidak semua asisten lab harus melakukan peminjaman. Berikutnya, saya akan membahas tentang relationship-nya. Yang pertama itu ada lab dan barang. Setiap lab memiliki satu atau beberapa barang. Setiap barang milik dari satu dan hanya satu lab. Berikutnya ada lab dan peminjaman. Setiap lab bisa melayani satu atau beberapa peminjaman. Setiap peminjaman berasal dari satu dan hanya satu lab. Berikutnya ada lab dan aslab. Setiap lab memiliki satu atau beberapa asisten lab. Setiap asisten lab berasal dari satu dan hanya satu lab. Berikutnya ada lab dan kepala lab. Setiap lab
memiliki satu dan hanya satu kepala lab. Sedangkan setiap kepala lab bisa menjabat di satu atau beberapa lab. Berikutnya ada peminjaman dan barang. Setiap peminjaman bisa meminjamkan satu atau beberapa barang. Sedangkan setiap barang dicatat di satu dan hanya satu peminjaman. Berikutnya ada barang dan kondisi barang. Setiap barang memiliki satu dan hanya satu kondisi, sedangkan kondisi barang dimiliki oleh satu atau beberapa barang. Berikutnya, barang dan jenis barang. Setiap barang tercatat pada satu dan hanya satu jenis barang, sedangkan setiap jenis barang menyatakan satu atau beberapa barang. Berikutnya ada kegiatan dan UKM. Setiap kegiatan bisa dilakukan oleh satu dan hanya satu UKM, sedangkan setiap UKM bisa melakukan satu atau beberapa kegiatan. Berikutnya ada kegiatan dan peminjaman. Setiap kegiatan bisa melakukan satu atau beberapa peminjaman, sedangkan setiap peminjaman hanya bisa dilakukan oleh satu dan hanya satu kegiatan. Berikutnya ada UKM dan penanggung jawab. Setiap UKM memiliki satu atau beberapa penanggung jawab, sedangkan setiap penanggung jawab mewakili satu dan hanya satu UKM. Berikutnya ada peminjaman dan aslab. Setiap peminjaman bisa dilayani oleh satu dan hanya satu aslab, sedangkan setiap aslab bisa melayani satu atau beberapa peminjaman. Yang terakhir ada peminjaman dan penanggung jawab. Setiap peminjaman diwakilkan oleh satu dan hanya satu penanggung jawab, sedangkan setiap penanggung jawab bisa bertanggung jawab kepada satu atau beberapa peminjaman. Berikut saya tampilkan tabel relasional dari studi kasus 1. Kemudian di sini saya sudah menentukan nama dari relationship pada kasus 2 yang akan saya bahas di akhir. Pertama, saya akan membahas mengenai cardinality dan optionality-nya. Yang pertama itu ada dealer dan faktur dengan cardinality one to many, dengan dealer sebagai one dan faktur sebagai many. Dealer bersifat tidak wajib karena dealer tidak harus mengeluarkan faktur, sedangkan faktur bersifat wajib karena tiap faktur harus mencantumkan dealernya. Berikutnya ada dealer dan mekanik dengan cardinality one to many. Dealer sebagai one dan mekanik sebagai many. Dealer bersifat tidak wajib karena dealer tidak harus memiliki mekanik. Sedangkan mekanik bersifat wajib karena mekanik harus memiliki dealer. Dan ketika menambahkan mekanik baru, maka harus mencatat dealernya. Berikutnya ada kendaraan dan faktur dengan cardinality one to many, kendaraan sebagai one dan faktur sebagai many. Kendaraan bersifat tidak wajib karena kendaraan tidak harus memiliki faktur, sedangkan faktur bersifat wajib karena faktur harus mencatat kendaraan yang melakukan transaksi. Berikutnya ada faktur dan transaksi dengan cardinality one to many, faktur one, transaksi many. Di sini wajib dan wajib. Karena faktur harus mencatat transaksi dan transaksi juga harus dicatat pada faktur. Berikutnya ada mekanik dan transaksi dengan cardinality one to many, mekanik one, transaksi many. Di sini mekanik bersifat tidak wajib karena mekanik tidak harus melayani transaksi. Sedangkan transaksi bersifat wajib karena transaksi harus dilayani mekanik dan harus mencantumkan nama mekaniknya. Kemudian awalnya transaksi dan part ini memiliki relationship secara langsung. Karena ternyata cardinality-nya many to many, kemudian saya membuat entity perantaranya di sini. Jadi, part dengan detail transaksi itu one to many dengan part sebagai one dan detail transaksi itu sebagai many. Di sini part bersifat tidak wajib karena tidak harus membeli part, sedangkan detail transaksi bersifat wajib karena harus mencatat part jika ada pembelian. Kemudian berikutnya itu transaksi dengan detail transaksi. Cardinality-nya one to many, transaksi sebagai one, detail transaksi sebagai many. Di sini transaksi bersifat tidak wajib karena tidak harus ada transaksi. Sedangkan detail transaksi itu bersifat wajib karena
harus mencantumkan transaksi jika terjadi transaksi. Kemudian saya akan membacakan relationship-nya. Yang pertama ada dealer dan faktur. Setiap dealer bisa mengeluarkan satu atau beberapa faktur, sedangkan setiap faktur hanya dikeluarkan oleh satu dan hanya satu dealer. Yang berikutnya ada dealer dan mekanik. Setiap dealer memiliki satu atau beberapa mekanik, sedangkan setiap mekanik bekerja pada satu dan hanya satu dealer. Berikutnya ada kendaraan dan faktur. Setiap kendaraan akan dicatat pada satu atau beberapa faktur, sedangkan setiap faktur hanya mencatat satu dan hanya satu kendaraan. Berikutnya ada faktur dan transaksi. Setiap faktur bisa mencatat satu atau beberapa transaksi, sedangkan setiap transaksi hanya dicatat pada satu dan hanya satu faktur. Kemudian ada transaksi dan mekanik. Setiap mekanik bisa melayani satu atau beberapa transaksi, sedangkan setiap transaksi hanya dilayani oleh satu dan hanya satu mekanik. Berikutnya ada transaksi dan detail transaksi. Setiap transaksi bisa terdiri atas satu atau beberapa detail transaksi, sedangkan setiap detail transaksi hanya untuk satu dan hanya satu transaksi. Kemudian selanjutnya ada detail transaksi dan part. Setiap part bisa terjual pada satu atau beberapa detail transaksi, sedangkan setiap detail transaksi hanya untuk satu dan hanya satu part. Berikut saya tampilkan IRD relasionalnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.